Banjir pesisir atau ROB berpeluang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia, termasuk DKI Jakarta dan Banten di awal tahun 2026. Warga pun diminta siaga dan menghindari aktivitas di daerah pesisir sekitar pukul 6 pagi sampai 12 siang saat puncak banjir ROB terjadi. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan warga pesisir yang sudah akrab dengan banjir ROB? Berada tepat di pesisir Laut Jawa, Kampung Dadap di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, jadi salah satu kampung pesisir yang sudah terbiasa hidup dalam kepungan banjir ROB meski sudah dibatasi tanggul setinggi 4 meter. Dalam 1 bulan, hari tanpa banjir bisa dihitung jari. Selebihnya, warga sudah terbiasa merasakan banjir. Awalnya, kampung yang sudah berdiri sejak tahun 70-an ini adalah lahan kosong aset negara. Namun sekitar tahun 1974 diisi oleh 72 keluarga nelayan yang tergusur dari Muara Angke, Jakarta Utara. ROB umumnya menggenangi dari Jembatan Cintai hingga ujung Kampung Dadap sekitar 2 km jauhnya. Melintasi 3 RW yang dihuni sekitar 800 keluarga dengan total kurang lebih 1.000 rumah. Melintasi 3 RW yang dihuni sekitar 800 keluarga dengan total kurang lebih 1.000 rumah. Kami mengunjungi lokasi banjir paling parah di RW 02 dan RW 03. Kedalaman air bisa mencapai 50 cm atau setara lutut orang dewasa. Untuk bertahan, sebagian warga membuat tanggul kecil dari semen di depan rumah agar air laut tak masuk ke dalam. Menurut Fitria, yang sudah bertahun-tahun hidup dengan banjir ROB, baru kali ini ketinggiannya cukup mengkhawatirkan. Udah berapa lama tinggal di sini? Udah bertahun-tahun, Pak. Dari semenjak saya kecil. Itu udah banjir? Zaman dulu sih belum, Pak. Semenjak banyak mungkin pabrik kali ya. Jadi ya banjir begini. Kata juga saya semakin ditanggul kok semakin banjir terus. Saya juga bingung. Padahal tanggulnya nggak banjir ya? Iya, bilangnya kalau ada tanggul kita nggak banjir. Ternyata ada tanggul tiap hari banjir. Fitria, warga RW 02 masih ingat betul banjir ROB sebelum tahun 2024 tidak pernah setinggi ini. Air laut memang datang, tapi tidak sesering sekarang. Sementara Romlah, warga RW 03 tetap harus beraktivitas di dapur rumahnya yang becek. Setiap pagi, air ROB masuk rumahnya sampai ke area memasak, bahkan kamar mandi ikut terendam banjir. Namun ia tetap harus memasak nasi untuk seluruh anggota keluarga. Romlah hanya bisa memasak nasi karena kondisi banjir membuatnya tak bisa berbelanja sayur ke pasar. Biasanya menjelang pagi hari, air sudah tinggi dan baru surut saat malam tiba. Romlah terpaksa harus mencabut barang-barang elektronik seperti kulkas dan TV lantaran khawatir terendam banjir. Akibat selalu sering terendam, kulit kaki Romlah pun sering gatal-gatal akibat terkena kutu air. Sebenarnya Romlah punya sepatu boot, tapi tak selalu dipakainya, dirasa terlalu berat jika digunakan terus-menerus di dalam rumah. Apalagi saat air masuk ke dalam sepatu. Repot, keganggunya dingin. Iya, takut kena kutu air. Iya, pada gatal-gatal. Kadang-kadang pada, kena kutu air lagi tuh, kena korengan. Di rumah, Romlah juga membuka warung kelontong. Namun saat banjir datang, warungnya kini jarang dibuka. Karena ia tak mau sampah bawaan banjir ROB ikut masuk ke dalam rumah. Pernah saat hendak membuka warung, ia malah dihadapkan kenyataan harus merapikan perabotannya karena air tiba-tiba masuk. Tak heran, pendapatannya menurun drastis. Menurun lah penghasilannya. Biasa dapat 1 juta, sekarang dapatnya gope. Dari jualan warung ini ya? Oh, jadi kalau lagi banjir gini, warung lebih sepi ya? Sepi lah, siapa yang mau beli? Paling orang yang pada butuh terpaksa aja. Udah gitu takut ada ular. Banyak ularnya. Ular sawah itu. Sering, bukan sering-sering lagi, yang banyak. Pengennya mah banjir nih, pas selesai ya, bisa diatasin gitu. Mantak lagi bikin itu tuh daman. Supaya jangan ada banjir.
Selain Romla, kisah serupa juga dialami warga lain di RW 03. Sri dan keluarganya sudah berpuluh-puluh tahun menetap di Kampung Dadap. Setiap hari, Sri harus membersihkan rumah yang kotor akibat air laut yang masuk. Air disedot dengan pompa, lantai pun harus dipel agar tidak licin. Ia melakukan rutinitas ini pada sore hari saat banjir sudah mulai surut. Makin ke sini, rumah Sri kini terasa semakin rendah. Langit-langit terlihat lebih dekat dengan lantai, termasuk juga pintunya. Bukan karena rumahnya menyusut, tapi karena lantainya sudah berkali-kali ditinggikan untuk menyiasati datangnya banjirop. Beberapa fasilitas rumah seperti pintu pun terpaksa harus dipotong untuk menyesuaikan tinggi lantai rumah. Bu, ini saya ini nggak nyampe. Kalau mau ganti ini, iya harus pakai meja. Naik di meja gitu. Sekarang mah nyampe. Coba kayak gimana? Nyampe Tuh, lampu ya? Nyampe, iya. Oh iya. Ini aja tuh tempat TV. Saya pakai itu dibikinin mejaan tuh sama bapak karena bupet itunya kan banjir yang kemarin ambruk, udah nggak bisa dipakai, rubuh. Waktu air banjir untung TV-nya keburu keangkat. Ini sebenarnya kan meja kompor saya sih ini. Oh. Karena udah keuruk-uruk saya pegel. Nungging jadinya. Kalau nyuci, saya nyuci sekarang di samping aja, habis pegel. Tadinya kan sepinggang itu. Oh, tadi sepinggang ya? Iya. Sedang jadi sedengkul. Jadi sedekul. Barang-barang di rumah Sri juga ikut rusak akibat air laut, terutama perabotan dari kayu seperti lemari dan meja jadi cepat lapuk karena terus-terusan terendam air. Kerusakan itu memaksa Sri terus mengeluarkan biaya demi bisa bertahan hidup di kawasan langganan banjirop. Meski merasa rumahnya semakin tidak layak untuk ditinggali, Sri merasa ini masih lebih baik ketimbang harus membayar sewa tiap bulan jika pindah ke rumah kontrakan. Berbeda dengan para ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, Abian Rifai sehari-hari berangkat kerja dengan bertelanjang kaki. Hal ini dia lakukan agar sepatunya tetap kering sampai di tempat kerja. Biasanya Abian menenteng sepatunya dari rumah, menyusuri jalan terendam sejauh 600 meter hingga menemukan bagian jalan yang kering di dekat Jembatan Cinta. Saat banjir datang, Abian juga menyesuaikan jam kerjanya. Ia memilih masuk shift siang ketika genangan sudah mulai surut. Iya bang, banjir nih, nyeker tuh. Udah. Ntar dipakainya di mana? Nanti kalau mau naik angkot itu depan itu. Jarang sih, jarang sedang. Kenapa apa repot ntar naruh? Ya repot juga gitu, masukin tas juga kan, basah juga ya. Gulung celana, nanti baru misalnya pakai sepatu. Kadang celana juga kebasahan seperti kayak gini, soalnya nih airnya tinggi juga kan. Ini basah. Basah, ya. Selama banjirop, Abian tidak membawa kendaraan saat bekerja dan memilih naik kendaraan umum saja. Baginya, air asin terlalu beresiko untuk mesin dan komponen motor. Sekali terendam, sepeda motornya akan cepat berkarat dan mesinnya tak lagi normal. Resiko ini terlalu mahal bagi Abian untuk ditanggung. Kerusakan kendaraan akibat banjir justru dirasakan oleh Ali, penjual sayur keliling. Motornya sempat mogok saat banjir karena air rop masuk mesin. Banjir yang harus ia lewati rata-rata 30 cm. Tak heran motornya yang sudah tua sering mogok. Akibatnya ia harus mendorong motornya menembus banjir demi bisa berjualan. Meski demikian, Ali tetap harus berjualan karena itu satu-satunya sumber penghasilannya. Lebih siang, biasanya saya jam segini itu udah keputar semua. Ini bukan, ya kalau kita nyalahin banjir kan nggak boleh ya. Nah, ini mah karena ada air, jadi saya keliling itu cuma selahan doang, lurus aja ke sini. Biasanya saya keliling itu semua, bang. Semua kampung ini dikelilingi. Berhubung mah di sini aja begini, apalagi di dalam lebih tinggi. Makanya saya nggak keliling kemana-mana, saya sejalur aja dari sono ke sini aja lurus, udah. Habis nggak habis ya pulang. Gitu. Berarti pendapatan kurang tuh. Ya pasti, ya pasti. Ya mau gimana lagi? Namanya rezeki saya segitu. Saya nggak nyalahin banjir, nggak nyalahin apa. Emang air, namanya air pasang. Banjirop di Kampung Dadap bukan lagi kejadian musiman, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari warganya. Di tengah banjirop yang sudah jadi langganan, warga Kampung Dadap tak punya banyak pilihan.
Harapan warga bertumpu pada pembangunan tanggul rob sepanjang 1.664 meter yang diharapkan mampu menahan air laut agar tak lagi masuk ke permukiman.